The Strongest System, Bab 1036, kembali. Kota naga yang bangkit. Itu hanyalah kota biasa pada suatu waktu. Namun, dengan kemunculan seorang jenius berbakat seperti Lin Fan, seluruh tempat menjadi terkenal dalam semalam dan mengejutkan seluruh dunia. Keluarga Lin telah berubah menjadi pemimpin dari 8 keluarga besar. Namun, mereka tidak menguasai keluarga lain melalui kekuatan mereka, hanya dengan nama mereka saja. Adapun 7 keluarga besar lainnya, tidak satupun dari mereka yang merasa tidak senang sedikitpun. Fakta bahwa kepala keluarga Lin, Lin Haoming, bukanlah seseorang yang tertarik pada perebutan kekuasaan membuat keluarga besar lainnya merasa sangat bersyukur. Alasan mengapa mereka bersedia keluarga Lin menjadi keluarga pemimpin tentu saja karena jenius berbakat itu, Lin Fan. Dia adalah tuan muda mereka yang direkrut oleh Sekte Langit dan Bumi. Namun, fakta bahwa dia bahkan belum kembali sekalipun dalam 3 tahun terakhir adalah sesuatu yang membuat semua orang merasa sedikit bingung. Faktanya, mereka bahkan tidak dapat menghilangkan pemikiran yang berkembang bahwa Tuan Muda Lin mungkin telah dibunuh oleh orang lain di luar. Meskipun merupakan suatu keberuntungan besar bagi seseorang untuk diterima oleh suatu sekte, sekte bukanlah tempat seperti rumah bermain. Itu adalah tempat yang penuh dengan bahaya besar. Jumlah murid yang meninggal di luar tidak terhitung banyaknya. Meskipun 7 keluarga besar lainnya pernah mempunyai pemikiran seperti itu sebelumnya, mereka menguburnya di lubuk hati mereka yang paling dalam. Itu karena mereka menyadari bahwa perasaan hidup seperti itu dalam beberapa tahun terakhir juga cukup baik. Adapun nona besar keluarga Lin, dia juga berada di luar kota dalam sebuah sekte. Melalui afinitas, dia berhasil memasuki sekte wanita. Ini adalah sesuatu yang membuat keluarga Lin gembira. 2 talenta luar biasa yang dihasilkan oleh keluarga mereka adalah sesuatu yang benar-benar menjijikkan. Tapi, nona besar keluarga Lin, Lin Hanyu, akan selalu kembali dari waktu ke waktu dan menyerahkan beberapa pil kepada keluarga Lin. Pada saat yang sama, dia juga akan membaginya untuk 7 keluarga besar lainnya. Ini adalah perasaan yang sangat menyenangkan. Kresek, letupan, desis, dentuman. Kota naga bangkit sedang ramai dengan kehidupan saat kembang api memenuhi langit. Banyak orang berkumpul di pintu masuk kota. Ada anggota dari 8 keluarga besar yang hadir, serta beberapa orang kaya dan rakyat jelata. Nona besar keluarga Lin telah kembali dari sekte itu sekali lagi. Tak hanya itu, kali ini dia sepertinya membawa kabar baik kembali. Saudara Lin, selamat. Memiliki 2 talenta luar biasa di keluargamu, keluarga Lin bisa dikatakan melejit ke surga. Kepala keluarga Huang, Huang Yan, mengucapkan selamat. Di saat yang sama, ada sedikit rasa iri di hatinya juga. Ketika dia melihat putranya, Huang Yan merasa sedih di hatinya. Orang itu hanya membuang-buang waktunya setiap hari tanpa berusaha memperbaiki dirinya sama sekali. Faktanya, dia bahkan belum mendapatkan seorang istri sampai sekarang. Kamu terlalu baik, terlalu baik. Lin Haoming benar-benar merasa cukup baik di hatinya saat ini. Tidak disangka dia akan melahirkan keluarga Lin sendirian. Lin Haoming tiba-tiba menyadari bahwa dia terlalu kuat. Semua putra dan putri yang dimilikinya sangat kuat. Hal ini terutama terjadi pada putranya yang diterima sebagai murid Sekte Langit dan Bumi. Namun, Lin Haoming sedikit tidak senang karena pemuda ini bahkan tidak membawa pulang satu berita pun setelah 3 tahun penuh. Itu sungguh mengkhawatirkan. Jika bukan karena perjalanan menuju Sekte Langit dan Bumi adalah perjalanan yang panjang dan penuh bahaya, Lin Haoming pasti ingin pergi ke sana untuk melihat dan memeriksa barang-barang besar apa yang disimpan oleh pemuda itu, sibuk dengan. Rakyat jelata di sekitar memandang Lin Haoming dengan wajah iri. Kehidupan keluarga Lin sungguh bagus. Tak kusangka mereka akan memiliki 2 anak yang memasuki sekte. Benar, di masa lalu, keluarga Lin adalah keluarga terlemah di antara 8 keluarga besar. Namun saat ini, mereka benar-benar memimpin kelompok. Nona besar keluarga Lin akan selalu kembali setahun sekali. Tapi, sedangkan Tuan Muda Lin, tidak ada seorang pun yang mendengar kabar darinya selama 3 tahun sekarang. Saya pernah mendengar rumor bahwa Tuan Muda Lin mungkin meninggal di luar sekte. Sebaiknya kau menyimpan kata-kata tidak masuk akal itu untuk dirimu sendiri. Akan sangat buruk jika ada yang mendengarmu. Hais, bukannya aku ingin melontarkan kata-kata tidak masuk akal ini juga. Tapi, ini adalah sesuatu yang sudah menyebar sejak setengah tahun yang lalu. Bahkan orang-orang yang berada di dalam Sekte Langit dan Bumi tidak tahu di mana si muda berada. Tuan Lin dulu. Sudah cukup sekarang. Ayah, apakah itu kakak perempuan? Pada saat ini, putri bungsu, Lin Laner, menunjuk ke titik cahaya di langit dan berseru dengan penuh semangat. Dalam 3 tahun, Lin Laner telah tumbuh menjadi wanita yang anggun dan mempesona. Jumlah orang yang melamarnya begitu banyak hingga ambang pintu keluarga Lin hampir hancur berantakan karena jejak mereka. Jika ini terjadi di masa lalu, Lin Haoming tentu saja akan mencari mertua yang baik. Tapi sekarang Lin Fan begitu luar biasa, tujuannya adalah merawat kedua anaknya yang tersisa dengan baik. Akan lebih baik jika mereka bisa masuk sekte juga. Harus, Lin Haoming berkata sambil tersenyum. Tak lama kemudian, titik terang semakin dekat. Pada saat ini di pintu masuk Rising Dragon City, beberapa sosok turun dari kehampaan. Lin Hanyu ada di antara mereka, ditemani 3 wanita lainnya. Ada seorang pria di antara mereka juga. Lin Haoming berteriak gembira, nyalakan kembang api.
Bam, bam, kembang api bermekaran di langit, memberikan pemandangan spektakuler. Lin Haoming segera bergegas keluar, "Putri, kamu kembali." Ayah, ibu, adik perempuan. Wajah Lin Hanyu berseri-seri dengan senyum cerah. Meskipun dia kembali setahun sekali, Lin Hanyu masih sangat emosional atas kepulangannya setiap kali. Perasaan bertemu kembali dengan orang-orang terdekat tentu merupakan sesuatu yang sungguh luar biasa. 4 orang di belakang Lin Hanyu memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajah mereka. Mereka tidak terlalu peduli dengan makhluk fana ini. Semua ini hanyalah semut di mata mereka. Mereka hanya ikut dengan junior sister Lin untuk memeriksa seperti apa dunia manusia biasa, dan itu saja. Sekte yang dimasuki Lin Hanyu disebut Istana 100 Bunga. Itu bukan salah satu sekte besar, dan hanya bisa dianggap sebagai sekte berukuran menengah. 9 sekte dan 6 tempat tinggal dan lain-lain semuanya merupakan sekte terkemuka yang memiliki warisan ratusan ribu tahun. Adapun Istana 100 Bunga ini, baru bangkit dalam puluhan ribu tahun terakhir. Dibandingkan dengan sekte langit dan bumi, ada perbedaan besar. Tidak ada perbandingan sama sekali. Ayah, ketiga orang ini adalah kakak perempuan senior di sekte saya. Mereka sangat baik dan peduli terhadap saya di sekte tersebut. Lin Hanyu memperkenalkan. Dia kemudian menunjuk pada pria di samping mereka. Ini adalah putra dari Grandmaster Sekte Pedang Logam. Saat Lin Haoming mendengarnya, nadanya menjadi lebih sopan. "Selamat datang, selamat datang." Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa sekte-sekte pedang logam itu? Dan ketika dia mendengar bahwa ini adalah putra Grandmaster, dia tahu bahwa statusnya bahkan lebih keterlaluan di sana. Putra dari Grandmaster suatu sekte. Ini adalah generasi kedua yang super-duper, bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan keluarga fana seperti mereka. Ning Tikun menganggukkan kepalanya tanpa ekspresi sedikitpun. Faktanya, dia bahkan tidak mengucapkan satupun sapaan sopan. Kakak perempuan, Lin Feixue dan Lin Laner melompat dan memeluk kakak perempuan mereka. Setelah berpisah begitu lama, mereka tentu saja sangat merindukannya. Ketika putra Grandmaster Sekte Pedang Logam melihat Lin Laner, matanya bersinar terang. Namun, dia segera menyembunyikannya sepenuhnya. "Adik perempuan, mari kita pergi ke rumahmu untuk duduk dulu, ya." Kakak perempuan Lin Hanyu angkat bicara. "Baiklah." Lin Hanyu menganggukkan kepalanya. Lin Haoming angkat bicara saat ini, Hanyu. Paman dari 7 keluarga besar lainnya telah menyiapkan pesta selamat datang untuk kalian. Bagaimana kalau kita pergi makan dulu?" Saat ini, kepala keluarga dari 7 keluarga besar lainnya menunggu dengan napas tertahan. Tapi, satu kalimat dari pihak lain membuat mereka merasa canggung. Salah satu kakak perempuan senior yang memiliki wajah agak kurus dengan tulang pipi menonjol berkomentar, "Tidak ada yang enak untuk dimakan dari makanan orang biasa. Kami akan pergi ke keluarga Lin untuk melihatnya terlebih dahulu." Saat Lin Hanyu mendengar itu, dia menganggukkan kepalanya dengan canggung. "Ayah, sebaiknya kita lupakan saja." Meskipun Lin Haoming tampaknya agak tidak senang di hatinya, dia masih tersenyum riang gembira. "Baiklah, baiklah. Kalau begitu, ayo kita pulang." "Oh, benar, putriku sayang, kabar baik apa yang menurutmu akan kamu sampaikan kepada ayahmu?" Lin Haoming bertanya. "Ayah, aku sudah menjadi murid sekte luar dari sekte ini sekarang." Lin Hanyu menyatakan dengan gembira. "Bagus, bagus. Menjadi murid sekte luar sungguh luar biasa. Bagus sekali. Aku yakin kamu akan bisa menyusul adikmu tidak lama lagi." Lin Haoming terkekeh saat mengatakan ini. "Ayah, apakah adiknya belum kembali ke rumah?" Lin Hanyu bertanya. Dalam hatinya, dia mengkhawatirkan Lin Fan selama ini. "Tidak." Lin Haoming menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Ning Tikun angkat bicara. "Hanyu, adik laki-lakimu telah diterima oleh Sekte Langit dan Bumi sebagai murid. Namun, di sekte besar itu tidak aman sedikitpun. Semua tempat rahasia itu sangat luar biasa, berbahaya juga. Ada kemungkinan besar orang mati di sana." Dengan kata-kata Ning Tikun ini, seluruh suasana di udara berubah menjadi canggung. Pada titik ini, hati Lin Haoming terbakar dengan bola api. Apakah orang ini mencoba menyindir bahwa putranya telah meninggal? Tapi, ketika dia mempertimbangkan identitas pihak lain, dia tetap tersenyum. Ayo kembali dulu. Bab 1037, dipermalukan. Kediaman keluarga Lin. Kepala keluarga dari 7 keluarga besar berkumpul untuk berdiskusi. Para murid sekte yang dibawa kembali oleh Hanyu tampak sangat sombong. "Saya tahu mereka benar-benar meremehkan kami. Ekspresi mereka tampak seolah-olah mereka hanya memandang kita sebagai binatang buas." "Nah, kalimatmu itu kurang tepat, kan? Bagaimana mereka bisa menganggap kita sebagai binatang buas?" "Yah, aku baru saja mengatakannya. Tapi bagaimanapun juga, itulah intuisi saya sejauh ini. Hai, kadang-kadang, sungguh menyebalkan jika Anda tidak memiliki kekuatan sendiri. Anda akan selamanya berada di bawah kendali orang lain. Lihatlah saudara Lin. Putrinya telah memasuki sebuah sekte sementara putranya belum kembali dengan berita apapun selama 3 tahun terakhir. Sekarang putrinya membawa kembali kakak perempuan seniornya, mereka sangat sombong. Sepertinya saudara Lin benar-benar akan berada dalam masa sulit sekarang. Haruskah kita pergi untuk memeriksanya? Tidak, jika kita datang kemari, kita akan dianggap menimbulkan masalah. Tunggu saja dan tunggu situasinya lebih lanjut. Baiklah, situasi yang dibicarakan oleh kepala keluarga dari 7 keluarga besar benar-benar terjadi.
Saat ini, Lin Haoming sedang mengalami sakit kepala yang hebat. Beberapa orang itu bertindak seolah-olah mereka adalah nenek moyang mereka. Saat mereka mencapai keluarga Lin, mereka memperlakukan keluarga Lin seperti pelayan mereka. Jika bukan karena fakta bahwa mereka terlalu kuat, Lin Haoming bahkan siap untuk berselisih dengan mereka. Di meja makan, Lin Haoming tidak mengambil kursi utama sebagai tuan rumah. Sebaliknya, Ning Tikun duduk di sana. Semuanya, selamat menikmati makananmu. Lin Haoming mengundang mereka dengan wajah ceria penuh senyuman dan kesopanan. Lin Feixue, Lin Lanner, dan Nyonya Lin duduk tanpa mengintip sedikitpun. Mereka dapat merasakan ada yang tidak beres dengan situasi tersebut. Jangan repot-repot, saya tidak sanggup mengonsumsi makanan rakyat jelata, kata Ning Tikun, lalu mengeluarkan pil dan menelannya ke perutnya. Dari 3 kakak perempuan senior yang mengikuti kembali Lin Hanyu, salah satu dari mereka memiliki hubungan yang cukup baik dengannya. Dia kemudian mengambil sumpitnya dan mulai makan, lumayan. Rasanya cukup enak. Lin Hanyu memandang kakak seniornya Xiao Yuya dan memberinya tatapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Adapun 2 kakak perempuan lainnya, mereka sama seperti Ning Tikun. Mereka menolak untuk mengalah sama sekali, seolah-olah makanan ini terlalu rendah untuk mereka. Jika tidak buruk, silakan makan lebih banyak. Terima kasih banyak karena telah menjaga putriku di sekte ini, kata Lin Haoming. Yuer, aku mendengar dari ayahmu bahwa kamu telah menjadi murid sekte luar. Bagaimana rasanya menjadi murid sekte luar? Apakah ini jauh lebih baik dari sebelumnya? Nyonya Lin bertanya. Lin Hanyu benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabnya. Di dalam sekte tersebut, murid-murid sekte luar tidak memiliki banyak status, tidak seperti murid-murid sekte dalam, mereka seperti semut. Namun, untuk memberikan ketenangan pikiran kepada keluarganya, Lin Hanyu secara alami menganggukkan kepalanya, ya, itu bagus. Sejak saya menjadi murid sekte luar, segalanya menjadi jauh lebih baik. Ah, semuanya baik-baik saja asalkan semuanya baik-baik saja. Nyonya Lin menghela napas lega. Lin Feixue dan Lin Lanner menyantap makanan dengan kepala menunduk. Tapi tiba-tiba, Lin Lanner mengangkat kepalanya, alangkah baiknya jika kakak ada di sini. Ayah, apakah benar-benar tidak ada satupun yang mengintip dari adikku dalam 3 tahun terakhir? Lin Hanyu bertanya. Hanya setelah memasuki sekte dia tahu bagaimana keadaan di sana. Persaingan antar murid sangat ketat, dan penuh dengan bahaya. Jika tidak ada kabar selama 3 tahun terakhir, itu adalah situasi yang tidak berani dia bayangkan. Lin Haoming menganggukkan kepalanya, ya, sudah 3 tahun tanpa kabar sekarang. Aku ingin tahu apa yang sedang dilakukan anak itu. Yah, itu kedengarannya seperti pertanda buruk bagiku. Ning Tikun angkat bicara, dia tidak peduli dengan perasaan semua orang di meja itu. Dan memang benar, saat Ning Tikun angkat bicara, wajah Lin Haoming dan yang lainnya sedikit berubah. Lin Lanner bahkan membantah, kamu bicara omong kosong. Kakakku pasti akan baik-baik saja. Wajah Ning Tikun berubah, tampaknya sedikit marah. Lin Hanyu mengetahui latar belakang Ning Tikun, dan sesaat menjadi pucat pasi. Dia sama sekali tidak dekat dengan Ning Tikun ini. Dia adalah kenalan salah satu kakak perempuan seniornya. Kali ini, dia kembali bersama 3 kakak perempuan seniornya ketika mereka bertemu dengan Ning Tikun di sepanjang jalan. Dia juga tahu banyak tentang dia. Namun, melihat bagaimana kakak-kakak seniornya bersikap sopan dan hormat padanya, dia secara alami tahu bahwa dia tidak boleh menyinggung perasaannya. Kamu bilang aku sedang bicara omong kosong. Wajah Ning Tikun menegang saat amarahnya meluap. Ketika Lin Lanner melihat ini, dia ketakutan dan duduk di sana dengan pandangan kosong. Tuan Ning, harap tenang. Adikku masih muda dan belum cukup peka, kata Lin Hanyu. Kakak senior Xiao Yuya juga membantu menyela dari samping. Tuan Ning, saya yakin Anda tidak akan marah karena hal sekecil ini, bukan? Lin Haoming menambahkan untuk meminta maaf sebesar-besarnya juga. Kali ini, orang-orang yang dibawa kembali oleh Lin Hanyu bukanlah orang yang dia sukai sama sekali. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Pihak lain ternyata jauh dari kata sederhana. Jika mereka telah menyinggung perasaannya, apa yang keluarga Lin harus pertahankan dari mereka? Apalagi putrinya masih berada di sekte itu. Jika mereka menyinggung pihak lain dan mempersulitnya di masa depan, apa yang harus mereka lakukan? Ning Tikun mendengus dingin. Dia seperti penguasa yang tinggi dan perkasa saat ini, jika ada waktu berikutnya, saya pasti akan membunuhnya tanpa ampun. Lin Lanner ketakutan hingga menangis saat dia segera berlari keluar. Meskipun Lin Hanyu merasa sedikit marah di dalam hatinya, dia tidak berani melampiaskannya. Lin Feixue dan Nyonya Lin mengejar Lin Lanner. Adapun Lin Haoming, meskipun hatinya tidak senang, dia masih tertawa canggung untuk meminta maaf. Melihat situasi di depannya, Xiao Yuya hanya bisa melihat ke arah Lin Hanyu dan menggelengkan kepalanya dengan putus asa, menunjukkan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Posisi Ning Tikun ini luar biasa. Dia bukanlah seseorang yang bisa mereka lawan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah bertahan. Akibatnya, makanan ini menjadi sangat canggung. Lin Haoming dan yang lainnya bahkan tidak berani menghirup udara dalam-dalam. Meskipun Lin Hanyu adalah murid sekte luar, di mata Ning Tikun, dia tidak lebih dari seekor semut, tidak berbeda dengan umpan meriam. Hari berikutnya, berita tentang Lin Hanyu yang kembali ke kota naga bangkit telah menyebar. Namun, semua orang juga tahu bahwa dia membawa beberapa orang lain bersamanya.
Orang-orang itu memiliki posisi yang bahkan lebih tinggi darinya di sekte tersebut. Beberapa orang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun koneksi. Tapi, ketika mereka mendengar bahwa pihak lain bahkan tidak memberikan wajah apapun kepada keluarga Lin, mereka secara alami menahan diri. Jika menyangkut orang-orang yang sulit untuk dikenal, sebaiknya lupakan saja. Di jalan, Ning Tikun dan yang lainnya berjalan di depan sementara Lin Haoming mengikuti di belakang dan memperkenalkan segala sesuatu tentang kota naga bangkit kepada mereka. Kepala Ning Tikun terangkat tinggi seolah-olah tidak ada seorang pun di sini yang layak dia lihat. Orang-orang yang lewat di sekitarnya segera pergi, tidak berani naik dan memeriksanya. Lin Hanyu berdiri di sampingnya, merasa sangat canggung melebihi apapun. Pada saat yang sama, hatinya mendidih. Tuan Ning, ini adalah tempat paling glamor di seluruh kota naga bangkit sekarang, kata Lin Haoming. Ning Tikun menganggukkan kepalanya. Tiba-tiba, mata Ning Tikun berbinar saat dia mendorong Lin Haoming ke samping dan bergegas ke depan. Karena sangat terkejut, Lin Haoming hampir terdorong ke tanah. Untungnya, ada seseorang yang mendukungnya. Kegembiraan Ning Tikun ini secara alami berarti dia bertemu dengan kenalannya. Kakak senior Zhou, kakak senior Wang. Lama tak jumpa, Ning Tikun datang ke depan sebuah kios dan menangkupkan tinjunya sambil memberi salam. Ketika dua orang yang membeli beberapa barang dari dunia sekuler di sini mendengar suara ini, mereka mengangkat kepala dan berhenti melihat barang-barang itu sebentar. Oh, itu saudara Ning. Lin Haoming dan yang lainnya juga menyusul mereka pada saat ini. Berbalik untuk melihat Lin Haoming dan yang lainnya dengan jijik, Ning Tikun berkata, izinkan saya memperkenalkan kalian. Keduanya adalah murid sekte dalam dari sekte langit dan bumi, saudara Zhou dan saudara Wang. Ketika kakak perempuan Lin Hanyu mendengar identitas pihak lain, mereka sedikit bersemangat, salam untuk dua kakak laki-laki. Sekte Langit dan Bumi adalah sekte besar di daratan tak berujung, dan murid-murid di dalamnya semuanya luar biasa. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sekte seperti mereka. Ketika Lin Haoming mendengar bahwa pihak lain adalah murid dari sekte Langit dan Bumi, dia menjadi emosional sesaat dan bergegas untuk menarik mereka berdua, bolehkah saya bertanya? Namun, sebelum Lin Haoming berhasil berbicara, wajah Ning Tikun menjadi gelap saat dia mengusirnya. Kurang ajar, kedua kakak laki-laki senior di sini bukanlah orang yang bisa kamu tarik. Lin Hanyu, sebaiknya kamu perhatikan tindakan ayahmu. Kalau tidak, dia akan menimbulkan masalah besar. Ning Tikun berteriak dengan dingin. Anda, Lin Hanyu tidak tahan lagi. Dia kemudian menghela nafas dan membantu ayahnya berdiri. Ayah, kita akan bertanya nanti jika ada kesempatan. Lin Haoming menganggukkan kepalanya. Ning Tikun mendengus dingin sekali lagi sebelum menoleh kedua kakak laki-laki senior dengan wajah penuh senyuman. Kakak senior di sini, bagaimana kalau membiarkan saya menyiapkan pesta selamat datang untuk kalian? Terima kasih kami kepada saudara Ning. Keduanya tidak keberatan sama sekali. Lagi pula, karena seseorang sudah siap mengadakan pesta selamat datang untuk mereka, mengapa mereka harus menolak? Pada saat ini, Ning Tikun berbalik dan berkata kepada Lin Hanyu dengan lembut, tunggu apa lagi? Cepat suruh ayahmu dan anggota keluargamu itu mulai bersiap. Lin Hanyu ingin mengatakan sesuatu ketika Xiao Yuya menahannya dan menganggukkan kepalanya agar dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Bab 1038, kembalinya Lin Fan. Di dalam rumah keluarga Lin. Ning Tikun tersenyum saat dia melangkah ke samping dan berkata dengan sopan, saudara Zhou, saudara Wang, silakan duduk. Mereka berdua, saudara Wang dan saudara Zhou, tidak merasa malu ketika mereka berjalan keluar dengan cepat menuju kursi utama. Saudara Ning dan sesama saudari junior, silakan duduk juga. Ning Tikun duduk mengikuti mereka berdua. Tiga adik perempuan junior yang tersisa tidak berdiri dalam upacara karena mereka juga duduk di kiri dan kanan. Satu-satunya yang merasa tidak senang di hatinya adalah Lin Hanyu saat dia berdiri di samping tanpa bergerak satu inci pun. Xiao Yuya menarik Lin Hanyu dan berbisik pelan, duduklah. Keduanya bukanlah orang yang bisa kita sakiti. Sebaiknya jangan membuat masalah bagi keluargamu. Lin Hanyu lalu duduk dengan enggan. Dalam hatinya, dia dipenuhi penyesalan. Jika dia tahu hal ini akan terjadi, dia tidak akan memilih untuk kembali. Atau sebenarnya, dia bisa saja kembali sendirian juga. Segala sesuatu yang terjadi saat ini membuat hatinya merasa sangat sedih. Sementara mereka bertujuh duduk di sini, kepala keluarga dari 8 keluarga besar itu seperti pelayan saat ini, mengelilingi mereka sambil menyajikan teh, anggur, dan makanan. Wajah seperti apa yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan adegan seperti itu? Dipanggil ke sini, kepala keluarga lainnya dari 7 keluarga besar juga merasa sangat marah. Sejak kapan mereka pernah mengalami penghinaan seperti itu? Ning Tikun itu baru saja memanggil mereka dengan nama lengkap mereka secara langsung dan menyuruh mereka melakukan servis ke kiri dan ke kanan seolah-olah dia sedang memanggil pelayannya. Tuangkan anggur untuk keduanya. Ning Tikun terkekeh sebelum langsung bertanya, sekarang, saudara senior, apa yang membawa kalian ke tempat kecil ini? Zhou Jun mengangkat gelas anggurnya dan meneguknya dengan sekali teguk, kami melewati area ini dan memutuskan untuk turun dan melihat-lihat sambil membeli kembali beberapa barang dari dunia sekuler untuk sesama saudara senior dan junior kami. Oh, jadi itu alasannya. Baiklah, serahkan hal itu padaku. Meskipun Ning Tikun adalah tuan muda dari sekte pedang logam, dia mulus dan apik dalam menjalin hubungan. Terhadap murid sekte besar, dia selalu sopan dan pendiam. Namun,
dia selalu bersikap dingin dan angkuh terhadap orang yang lebih lemah darinya. Kalau begitu, kami harus merepotkanmu, Saudara Ning. Keduanya tertawa sebelum mengangkat gelas anggur mereka dan saling bersulang, minum sepuasnya. Meskipun mereka hanya murid sekte dalam di Sekte Langit dan Bumi, bagi murid sekte lain, mereka adalah orang-orang dengan status terhormat. Mereka secara alami tahu bahwa Ning Tikun sedang mencoba menjilat mereka. Pada saat yang sama, mereka sangat bersedia memberinya kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Adapun rakyat jelata yang menyajikan anggur dan makanan kepada mereka berdua merasa bahwa itu adalah kehormatan bagi orang-orang ini. Lagi pula, akan menjadi suatu kebanggaan bagi mereka untuk dapat memberitahu dunia bahwa mereka pernah melayani para murid sekte, ini dan itu. Saudara Zhou, Saudara Wang, tempat yang sederhana dan sederhana ini tidak menawarkan banyak hal. Aku khawatir kalian harus puas dengan hal itu. Nada bicara Ning Tikun sangat meremehkan. Ketika kepala keluarga Huang Yan, menyajikan anggur kepada mereka berdua, tangannya gemetar sejenak dan menumpahkan sebagian ke permukaan meja. Ketika Ning Tikun melihat ini, dia menjadi marah dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Jika kamu bahkan tidak bisa melakukan sesuatu yang sederhana seperti itu, apa gunanya?" Meskipun Huang Yan adalah kepala keluarga Huang, bagaimana dia berani bersikap kurang ajar di hadapan para murid sekte ini? Wajahnya pucat pasi saat dia kebingungan sambil meminta maaf sebesar-besarnya. Hah! Zhou Jun mendengus dingin. Sebagai murid sekte dalam, dia secara alami sombong. Tapi tentu saja, dia tidak akan menyerang manusia biasa dengan sedikit kondisi kultivasi itu. Paman Huang, biarkan aku yang melakukannya. Nada suara Lin Hanyu tidak senang saat dia berjalan di samping Huang Yan. Mengambil alih toples anggur, dia menyajikan anggur Zhou Jun secara pribadi. Zhou Jun tersenyum. Seorang wanita cantik dengan anggur yang enak. Ini lumayan. Meskipun wajah kepala keluarga lainnya normal, hati mereka sangat marah. Menjijikkan. Orang-orang ini terlalu menjijikkan. Di pintu masuk kota naga meningkat. Secercah cahaya mendarat. Hal pertama yang terlintas di benak rakyat jelata adalah ketakutan. Namun ketika mereka melihat bahwa itu adalah sosok manusia, mereka menghela nafas lega. Selama itu bukan sesuatu yang bukan manusia, tidak apa-apa. Kembali ke Rising Dragon City 3 tahun kemudian, Lin Fan tidak merasakan banyak perubahan. Pintu masuk kota masih menjadi pintu masuk kota. Hek, bahkan ubinnya hampir tidak mengubah posisinya. Melangkahkan kaki ke dalam kota, Lin Fan tahu bahwa kota itu masih semarak seperti biasanya. Ketika dia memikirkan Lin Haoming itu, Lin Fan hampir tidak bisa menahan tawanya. Jika orang itu tahu seberapa kuat dia dan apa posisinya di sekte saat ini, Lin Fan benar-benar tidak tahu seberapa tinggi orang itu akan terbang. Setelah memasuki kondisi keabadian emas, aura Lin Fan telah mengalami perubahan yang sangat besar. Setiap orang yang lewat tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Seolah-olah mereka benar-benar terpesona olehnya. Beberapa orang yang lewat mulai saling bertukar pandang sebelum berbicara. Anak muda yang tampan. Itu benar. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku ingin tahu dari keluarga mana dia berasal. Kenapa aku merasa begitu akrab dengannya? Chei, Anda mengatakan itu tentang semua orang. Sebelumnya, ada orang lain yang datang dan Anda mengaku kenal. Apakah kamu ingat siapa dia sampai sekarang? Tidak. Kali ini, sangat berbeda. Menurutku dia sangat familiar. Ketika Lin Fan bereinkarnasi dari dunia suci kuno, disinilah dia dilahirkan. Meski tidak ada hubungan darah di antara mereka, setelah tinggal di sini selama 11 tahun, mustahil baginya untuk tidak memiliki perasaan. Beberapa gadis muda yang lewat tidak dapat mengalihkan pandangan darinya saat mereka mencoba mengirimkan sinyal secara diam-diam. Seolah-olah mereka disihir oleh Lin Fan. Lin Fan tersenyum, menyebabkan karismanya terhadap gadis-gadis ini semakin meroket. Ketika Lin Fan melewati toko obat herbal, dia tidak bisa menahan diri untuk menghentikan langkahnya. Lin Fan teringat toko obat herbal ini adalah bisnis keluarga Lin. Pada saat ini, ada seorang lelaki tua yang sangat dikenal Lin Fan di toko, pengurus rumah tangga tua keluarga Lin. Setelah tidak bertemu dengannya selama 3 tahun, pengurus rumah tangga tua itu telah bertambah tua. Namun, dengan bantuan pil, secara alami dia tidak berada pada titik di mana dia tidak bisa berjalan atau bergerak lagi. Pengurus rumah tangga tua, Lin Fan berbicara. Ketika pengurus rumah tangga tua yang sedang menyimpulkan rekening di toko sekarang mendengar suara itu, dia tertegun sejenak. Dia kemudian melihat keluar. Ketika pandangannya dialihkan, wajahnya berubah menjadi sedikit tidak percaya. Muda, Tuan Muda, pengurus rumah tangga tua itu terkejut. Ketika dia telah memastikan bahwa itu benar-benar Tuan Muda, dia bergegas keluar dari balik etalase toko dan mencengkeram tangan Lin Fan dengan erat. Tuan Muda, apakah kamu benar-benar kembali? Ya, Lin Fan menganggukkan kepalanya. Beberapa rakyat jelata di dekatnya mulai berseru. Itu Tuan Muda keluarga Lin. Tuan Muda Lin yang telah memasuki sebuah sekte dan tidak seorang pun pernah mendengar berita apapun selama 3 tahun terakhir. Dia kembali. Astaga, kenangan duel 3 tahun lalu itu masih segar seperti kemarin di ingatanku. Tidak kusangka dia benar-benar akan kembali. Tak hanya itu, langsung saja simak Yaguis. Setelah 3 tahun, aura di sekitar Tuan Muda Lin telah berubah. Dia jauh lebih menakutkan daripada sebelumnya sekarang. Nona besar keluarga Lin juga telah kembali dari sektenya.
Sekarang tuan muda mereka telah kembali juga, ini benar-benar masalah kebahagiaan ganda. Apakah kalian belum mendengarnya? Teman-teman nona besar Lin yang datang bersamanya tampaknya sangat tidak menghormati keluarga Lin dan 7 keluarga besar lainnya. Ah, aku memang mendengar hal seperti itu. Bibir Lin Fan membentuk senyuman, setelah tidak kembali selama 3 tahun, aku sangat merindukan tempat ini. Ayo kembali dulu. Baiklah. Pelayan tua ini akan segera kembali untuk melaporkan ini. Pengurus rumah tangga tua itu sangat emosional saat ini. Tuan Muda Lin adalah seorang jenius berbakat yang diterima oleh Sekte Langit dan Bumi. Suatu hal yang mulia adalah pencapaian nomor 1 dari seluruh kota naga yang bangkit. Kamu tidak perlu melakukannya. Ikut saja denganku. Itu cukup, kata Lin Fan. Saat mereka menuju ke arah keluarga Lin, rakyat jelata di sekitarnya mulai menyebarkan berita melalui mulut. Tuan muda keluarga Lin telah kembali. Bagi siapapun di luar sana, ini adalah hal yang sangat menarik untuk didengar. Tak satu pun dari mereka yang tahu bagaimana keadaan tuan muda keluarga Lin di luar sana selama 3 tahun terakhir. Tapi sekarang setelah dia kembali, rumor bahwa dia telah jatuh secara alami terhapus. Di pintu masuk keluarga Lin, ada 2 penjaga yang berjaga. Cepat dan buka, tuan muda telah kembali. Pengurus rumah tangga tua itu berteriak secara emosional. Ketika para penjaga mendengarnya, mereka tertegun sejenak. Tanpa berpikir 2 kali, mereka lalu berteriak kaget. Tidak kusangka tuan muda akan kembali. Lin Fan terkekeh saat dia melangkah ke keluarga Lin. Kali ini, dia kembali untuk melihatnya. Lihat saja dan dia akan pergi setelah selesai. Bab 1039, nikmati makananmu. Meskipun Lin Haoming adalah kepala keluarga Lin, dia seperti seorang pelayan saat ini, disuruh menuangkan anggur, menyajikan makanan, dan bertukar piring. Hal yang sama juga terjadi pada kepala keluarga lainnya dari 7 keluarga besar. Duduk di sana, Lin Hanyu bahkan tidak tahan untuk memakan sedikit pun makanannya. Hatinya sangat sedih saat ini. Di matanya, pihak lain hanya mempermalukan keluarganya. Hal ini terutama terjadi pada ekspresi Ning Tikun saat memandang ayahnya. Seolah-olah dia sedang melihat seekor semut. Kalau saja dia lebih kuat, hal seperti itu tidak akan terjadi. Menguasai, tuan muda telah kembali. Pada saat ini, suara pengurus rumah tangga tua terdengar. Ketika Lin Haoming, yang baru saja menuangkan anggur untuk semua orang yang hadir mendengar suara ini, tangannya sedikit gemetar. Dia kemudian tersenyum gembira sambil meletakkan toples anggur di tangannya. Mengabaikan ekspresi Ning Tikun yang sepertinya ingin memakannya, Lin Haoming langsung menuju pintu masuk rumah. Lin Hanyu juga berdiri tegak, seolah-olah dia tidak percaya apa yang baru saja dia dengar. Kamu mendekati kematian. Datang dan tuangkan anggurnya. Ning Tikun sangat marah. Suaranya menggelegar, menyebabkan kekosongan itu pecah dengan kekuatannya. Namun, bagi Lin Haoming, ancaman Ning Tikun ini berarti omong kosong. Ketika Lin Fan sedang berjalan melewati halaman, alisnya berkerut mendengar teriakan marah itu. Dia kemudian memasuki rumah. Putra, kamu akhirnya sampai di rumah. Lin Haoming sedang tersenyum lebar saat ini, lebih bahagia dari siapapun. Ya, aku kembali. Lin Fan menganggukkan kepalanya sebelum mengamati rumah itu. Adik laki-laki, Lin Hanyu berdiri. Xiao Yuya menoleh dan melihat orang yang datang, merasa khawatir di dalam hatinya. Pada saat ini, segala sesuatunya tampaknya tidak akan diselesaikan dengan mudah, terutama dengan ekspresi yang diberikan Ning Tikun. Ketika kepala keluarga lainnya melihat Lin Fan, mereka juga sangat bahagia. Mereka merasa seolah-olah mereka akhirnya bisa mendapatkan kembali seluruh wajah mereka yang telah hilang. Dentang. Awalnya, Zhou Jun dan Wang Yun duduk di sana dengan santai dan hati-hati, berniat untuk menonton pertunjukan tersebut. Tapi, ketika mereka melihat wajah familiar itu, mereka merasakan jantung mereka membeku saat mereka berlari sambil menggigil tak terkendali. Kursi yang dulunya nyaman itu kini tampak seperti terbuat dari peniti. Siapa yang bertanya kepada siapa harus menuangkan anggur apa? Lin Fan bertanya dengan tenang sebelum berjalan ke meja makan. Ketika dia melihat segala sesuatu di hadapannya, ekspresi awalnya yang tenang itu muncul dengan sedikit amarah. Nak, ini, Lin Haoming ragu-ragu, tidak tahu apa yang harus dia katakan. Adik, ketiga orang ini adalah kakak perempuan dari kakak perempuanmu. Lin Hanyu memperkenalkan. Xiao Yuya memandang Lin Fan dan tersenyum. Adapun 2 lainnya, mereka hanya meliriknya dengan santai, dan sama sekali tidak diganggu setelahnya. Adik Lin Hanyu. Terus, bahkan Lin Hanyu hanyalah murid sekte luar belaka. Adapun adik laki-lakinya ini, dia harus memperlakukan mereka dengan sangat hormat. Huang Yan angkat bicara, Tuan Muda Lin, kami sedang menunggu mereka sekarang. Oh, menunggu mereka. Lin Fan sedikit mengangkat kepalanya. Wajahnya menunjukkan kekuatan yang sangat besar tanpa menunjukkan kemarahan apapun pada mereka. Huff, enyahlah. Tidak bisakah kamu melihat bahwa kita sedang makan sekarang? Ning Tikun berteriak. Lin Fan hanya melirik sekilas ke arah Ning Tikun sebelum mengalihkan pandangannya ke 2 lainnya. Saat ini, ada ketegangan yang hebat di udara. Semua rakyat jelata yang mengikuti Lin Fan ke kediaman Lin juga menahan napas. Mereka dapat merasakan sesuatu yang besar akan terjadi di sini. Wajah Zhou Jun dan Wang Yun sangat pucat saat ini. Jantung mereka yang awalnya tenang mulai berdebar kencang. Mereka ingin bergerak, tetapi mereka bisa merasakan tekanan yang sangat besar yang mengunci tubuh mereka.
Namun mereka tahu bahwa jika mereka tetap berdiri di sana tanpa bergeming sedikit pun, konsekuensinya akan menjadi bencana. Meneguk, tenggorokan mereka berdua mulai bergerak dan terasa tercekat saat mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengalah. Kakak senior Ning, ini adikku. Dia adalah murid Sekte Langit dan Bumi. Lin Hanyu berseru dengan keras. Wei, Ning Tikun tertawa dingin. Jika orang ini benar-benar murid Sekte Langit dan Bumi, bagaimana mungkin saudara Ning dan saudara Wang tidak mengenalinya ketika dia masuk? Namun, karena saudara Ning dan saudara Wang tidak mengatakan apa-apa saat ini, jelaslah bahwa orang ini pastilah murid biasa di Sekte Langit dan Bumi. Siapa tahu, dia mungkin menjadi murid pelayan. Nyali yang bagus. Agar keluarga Linku dan 7 kepala keluarga lainnya menunggumu, itu benar-benar keberanian yang kamu miliki di sana, kata Lin Fan. Ning Tikun terkekeh dingin, saudara Zhou, saudara Ning, posisi apa yang dimiliki orang ini di Sekte Langit dan Bumi Anda? Tapi ketika Ning Tikun menoleh, dia membeku oleh pemandangan di depannya. Saat ini, Ning Tikun bukan satu-satunya yang dibekukan. Semua orang tercengang dengan apa yang terjadi. Zhou Jun dan Wang Yun menggigit gigi mereka sambil gemetar hebat. Seolah-olah mereka telah menghabiskan seluruh kekuatan yang tersisa di tubuh mereka, mereka terjatuh ke lutut dengan bunyi gedebuk. Aku murid sekte dalam Set Zhou Jun. Aku murid sekte dalam Wei Wang Yun. Salam untuk kakak senior kandidat Grandmaster C. Tolong luangkan hidup kami, kakak senior. Kami berdua benar-benar tidak tahu bahwa ini keluargamu, kakak senior. Tolong luangkan hidup kami, tolong. Bam, bam, keduanya berlutut di tanah dan bersujud meminta maaf sebesar-besarnya. Kekuatan yang mereka gunakan sangat besar, menyebabkan suaranya bergema di 9 langit seperti guntur. Keduanya tidak berani menggunakan kekuatan apapun sama sekali. Mereka hanya membanting kepala mereka ke bawah seperti manusia biasa, menyebabkan serangkaian bunyi gedebuk terdengar dari kotau mereka. Darah segar mengalir keluar, menodai seluruh tanah menjadi merah. Ketika mereka melihat sosok Lin Fan, keduanya benar-benar terperangah. Ini adalah kakak senior Lin, orang yang telah menekan semua sisa-sisa sekte Dewa Kunlun, dan bahkan telah menjatuhkan sesepuh Dewa Emas mereka hanya dengan satu serangan telapak tangan. Jika mereka tahu bahwa ini adalah anggota keluarga kakak senior Lin, mereka tidak akan berani masuk bahkan jika mereka punya 10 nyali. Di dalam sekte, bahkan jika kakak senior Lin bertemu dengan Grandmaster, dia tidak perlu berlutut dan memberi salam sama sekali. Mereka berdua tahu bahwa jika mereka tidak bisa mendapatkan pengampunan dari kakak senior Lin sekarang, hidup mereka tidak akan meninggalkan tempat ini secara utuh. Tangan Lin Fan berada di belakang punggungnya saat wajahnya sedingin es sambil melihat segala sesuatu di hadapannya. Selama dia tidak mengatakan apapun, Zhou Jun dan Wang Yun tidak berani berhenti sama sekali. Pada saat ini, selain suara dentuman kepala, seluruh dunia benar-benar sunyi. Rakyat jelata di luar semuanya tercengang. Ketujuh kepala keluarga semuanya membeku. Lin Haoming dan Lin Hanyu menatap Lin Fan dengan tatapan kosong. Ning Tikun berdiri dengan ekspresi kaget, seolah dia baru saja bertemu hantu. Untuk semua orang yang hadir, hanya ada satu suara yang terngiang-ngiang di kepala mereka. Kandidat Grandmaster, untuk sekte manapun, kedua kata ini sangat berdampak. Ini bahkan tidak mempertimbangkan bahwa ini adalah sekte langit dan bumi yang mereka bicarakan. Hanya ada 12 kandidat Grandmaster di sekte langit dan bumi, masing-masing dari mereka sama dengan surga itu sendiri. Hal ini terutama terjadi pada sekte yang statusnya pasti. Selain Grandmaster sendiri dan beberapa tetua terhormat lainnya, tidak ada orang lain yang berani bersikap kurang ajar di hadapan mereka. Dan sekarang, apa yang kedua orang itu katakan? Pria ini adalah calon Grandmaster dari sekte langit dan bumi. Lin Fan tidak berkata apa-apa lagi saat dia berjalan ke kursi utama. Ayah, silakan duduk di kursi utama. Kepala keluarga lainnya, silakan duduk juga. Pengurus rumah tangga, bisakah Anda mengganti peralatan dan menyajikan beberapa hidangan baru? Ya, Tuan Muda. Pengurus rumah tangga tua itu sangat gembira di dalam hatinya ketika dia berlari seperti sedang terbang untuk mempersiapkan segalanya. Ning Tikun menelan ludahnya saat jantungnya tenggelam hingga ke dasar. Dia kemudian bergegas ke samping Zhou Jun dan Wang Yun, dan sama seperti mereka, melakukan kowtow dengan marah. 3 kakak perempuan Lin Hanyu berdiri di satu sisi tanpa berani bergerak 1 inci pun. Mereka benar-benar ketakutan melihat pemandangan di depan mereka. Tidak butuh waktu lama sebelum pengurus rumah tangga yang lama kembali dengan peralatan baru dan melepaskan peralatan lama. Lin Fan menuangkan anggur untuk Lin Haoming secara pribadi dan memanggang secangkir bersamanya. Sambil memegang cangkir anggur di tangannya, tangan Lin Haoming gemetar saat ini. Dia kemudian menelannya dengan emosional, bagus, bagus, bagus. Saat ini, semuanya benar-benar bagus. Mulia, ini terlalu mulia bagi keluarga mereka. Awalnya, dia mengira momen paling mulia dalam hidupnya adalah ketika putranya memasuki sekte langit dan bumi. Tidak disangka mereka akan mengalami momen yang lebih mulia saat ini. Lin Fan mengambil cangkir anggurnya dan bangkit, 7 kepala keluarga, terima kasih telah menjaga keluarga Lin selama 3 tahun terakhir. Ketujuh kepala keluarga melesat tegak lurus tanpa berani bermalas-malasan. Dengan sopan santun, mereka menenggak seluruh cangkir dengan hormat. Nyaman. Perasaan ini terlalu nyaman. Ketujuh kepala keluarga belum pernah merasakan senyaman ini. Apa arti semua perasaan salah yang mereka alami sebelumnya? Semuanya dilepaskan pada saat ini.
Lin Hanyu dan ketiga kakak perempuannya berdiri di sana tanpa berkata apa-apa. Saat ini, hati Xiao Yuya sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa adik laki-laki saudari junior Lin Hanyu akan memegang posisi seperti itu di Sekte Langit dan Bumi. Selamat makan, Lin Fan berkata sambil tersenyum. Dia kemudian berhenti dan melihat ke arah Lin Hanyu, yang berdiri di pintu masuk. Kakak, ayo duduk, kan? Lin Hanyu menganggukkan kepalanya tanpa sadar, otaknya membeku saat ini. Bahkan saat duduk di sana, dia tidak tahu harus berbuat apa. Bab 1040, Hakim. Selama makan, ekspresi Lin Fan normal seolah seluruh masalah tidak penting baginya. Namun, Zhou Jun dan Wang Yun merasa sangat gugup di dalam hati mereka, ketakutan melebihi kata-kata. Jika kakak senior Lin memarahi atau memukul mereka, mereka mungkin akan merasa lega. Tapi sekarang kakak senior Lin tidak berekspresi tanpa mengatakan apapun kepada mereka, itu membuat mereka merasa sangat panik. Nak, kenapa tidak ada kabar darimu selama 3 tahun terakhir? Lin Haoming bertanya. Meski tak ada niat menyalahkan, ia tetap merasakan sedikit keluhan di hatinya. Jika ada berita selama 3 tahun terakhir, dia tidak akan terlalu khawatir. Dia secara alami tahu tentang rumor yang menyebar di luar. Namun, dia tidak memilih untuk mempercayai satupun dari mereka di dalam hatinya. Kadang-kadang, dia juga merasa tidak berdaya. Lagi pula, tidak ada satupun yang mengintip dari Lin Fan selama 3 tahun terakhir. Bahkan jika dia ingin membantah rumor tersebut, dia harus memiliki beberapa bukti untuk melakukannya. Lin Fan terkekeh, saya sedang berlatih di luar dan bertemu dengan beberapa hal. Oleh karena itu, saya tidak memiliki kesempatan untuk kembali sama sekali. Lin Haoming menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun, suasana hatinya sedang bagus saat ini, jadi, itulah alasannya. Tapi, kamu harus hati-hati, oke? Dan, sering-seringlah kembali untuk memeriksa kami. Ya, Lin Fan menganggukkan kepalanya. 7 kepala keluarga lainnya yang mengelilingi mereka semuanya tersenyum saat mereka makan dan minum tanpa ragu-ragu. Dari waktu ke waktu, tatapan mereka akan menyapu orang-orang yang sedang berlutut di tanah saat ini. Hu Wei bertingkah keras di depan mereka dan ingin mereka menjadi pelayan mereka. Mereka hanya bisa melihat di mana keadaannya sekarang. Sekarang Tuan Muda Lin telah kembali, tidak peduli seberapa keras orang-orang ini ingin bertindak, mereka masih harus berlutut di sana dengan patuh tanpa berani mengeluarkan satu suara pun. Namun, Lin Fan adalah orang yang paling membuat mereka terkesan. Tidak kusangka dia akan mencapai kondisi seperti itu hanya dalam 3 tahun saja. Ini praktis cukup untuk membuat para dewa dan hantu menangis. Kandidat Grandmaster, betapa luar biasanya hal itu. Faktanya, mereka bahkan berpikir apa yang akan terjadi jika Tuan Muda Lin suatu hari nanti menjadi Grandmaster Sekte Langit dan Bumi di masa depan. Jika dia benar-benar menjadi Grandmaster, itu akan sangat keterlaluan. Seluruh keluarga Lin akan meroket ke surga. Bahkan, keluarga mereka sendiri pun tidak akan kekurangan manfaat yang diterima. Memikirkan hal itu saja sudah membuat mereka sedikit bersemangat saat ini. Tak disangka kota naga bangkit yang kecil bisa membesarkan Grandmaster sebuah sekte besar. Mulai sekarang, Rising Dragon City akan menjadi terkenal di seluruh daratan tak berujung. Kakak laki-laki, pada saat ini, terdengar suara yang tajam dan bersih dari luar, sepertinya masuk dengan cepat. Lin Fan menoleh saat bibirnya menyeringai. Lin Lanner berada di rumahnya, merasa sangat tidak enak sepanjang waktu. Orang-orang yang mengikuti kakaknya pulang kali ini tidak membuatnya merasa baik sama sekali. Faktanya, dia bahkan membenci mereka. Namun, pihak lain terlalu kuat dan memiliki status tinggi. Mereka bukanlah orang-orang yang bisa disinggungnya. Oleh karena itu, dia langsung lari ke dalam rumah karena dia tidak akan merasakan kejahatan jika dia tidak melihat kejahatan. Tapi, setelah para pelayan datang untuk memberitahu bahwa Tuan Muda Lin telah kembali, hal itu sangat meningkatkan suasana hati Lin Lan. Kakak laki-lakinya sendiri ada di rumah. Lin Lanner bukan satu-satunya yang datang, ada Lin Feixue juga. Dan pada saat yang sama, Lin juga bergegas masuk sambil merasa sangat emosional. Setelah tidak melihat anaknya sendiri selama 3 tahun terakhir, tentu saja hatinya merasa hampa. Tapi ketika Lin Lanner memasuki rumah, dia asyik dengan pemandangan di depannya. Sangat menarik bagi Lin Lanner untuk melihat orang yang paling dia benci, Ning Tikun, hanya berlutut di sana. Itu membuatnya merasa sangat bingung. Adik perempuan, Lin Fan angkat bicara, mengisyaratkan dia untuk duduk. Nyonya Lin dan Lin Feixue pergi untuk menanyakan tentang Lin Fan juga. Melalui percakapannya, Lin Fan merasa bahwa memiliki keluarga suatu saat merupakan perasaan yang sangat menyenangkan. Kakak, apa yang mereka lakukan? Lin Lanner bertanya. Mereka hanya pelaku kesalahan. Lin Fan menjawab dengan acuh tak acuh, sama sekali tidak peduli dengan mereka. Oh, Lin Lanner menganggukkan kepalanya dan tersenyum cerah. Berlutut di sana, Ning Tikun dan yang lainnya tidak merasakan sedikit pun kemarahan. Hati mereka hanya dipenuhi rasa takut. Mereka benar-benar ketakutan saat ini. Meskipun dia adalah putra dari Grandmaster Sekte Pedang Logam, perbedaan antara Sekte Pedang Logam dan Sekte Langit dan Bumi sama besarnya dengan perbedaan antara Langit dan Bumi itu sendiri. Tidak ada cara untuk membandingkannya sama sekali. Tidak hanya itu, identitas pihak lain adalah kandidat Grandmaster dari Sekte Langit dan Bumi. Dibandingkan dengan statusnya sendiri, itu jauh lebih tinggi. Hati ketiga kakak perempuan Lin Hanyu sudah lama bergelombang karena gelombang pasang.
Mereka tidak percaya bahwa adik laki-laki saudari junior Lin Hanyu akan menjadi luar biasa ini. Di masa lalu, mereka secara alami tahu bahwa saudari muda Lin Hanyu memiliki seorang adik laki-laki yang telah memasuki Sekte Langit dan Bumi. Namun meski begitu, mereka tidak terlalu mempermasalahkannya. Seberapa besarkah Sekte Langit dan Bumi, dan seberapa ketat persaingan di dalamnya? Jika seseorang ingin menjadi yang teratas di sana, itu adalah tugas yang lebih sulit daripada sulit. Bahkan di sekte kecil mereka, misalnya, sudah sangat sulit jika seseorang ingin membuat nama untuk dirinya sendiri, apalagi Sekte Langit dan Bumi. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu peduli dengan adik laki-laki junior Sister Lin. Bagi mereka, dia mungkin hanyalah orang kecil di sekte tersebut, seseorang tanpa status apapun. Namun saat ini, mereka benar-benar memahami situasinya. Mereka salah dalam segala hal. Adik laki-laki junior Sister Lin tidak hanya memiliki status di sekte, statusnya juga dapat mengejutkan orang sampai mati. Kandidat Grandmaster, bahkan jika dia pergi ke sekte mereka, Grandmaster mereka sendiri harus menyambutnya dengan hormat tanpa berani sedikit pun berani. Ketika Ning Tikun melihat bagaimana Lin Fan tersenyum terhadap anggota keluarganya dan 7 kepala keluarga, dia berasumsi bahwa pihak lain pasti sudah ditenangkan sekarang. Kehidupan kecilnya ini seharusnya aman. Tapi Zhou Jun dan Wang Yun merasa segalanya tidak akan sesederhana itu. Bagaimana kakak senior Lin bisa menyelamatkan mereka dengan begitu mudah? Bam, bam, suara dentuman kowtow mereka semakin keras. Itu karena dalam pikiran mereka, mereka tahu bahwa badai akan datang. Setelah kakak senior Lin dan keluarganya selesai makan, mungkin sudah waktunya baginya untuk menghakimi mereka. Setelah beberapa waktu, Lin Fan meletakkan peralatan di tangannya. Kepala keluarga lainnya agak mabuk sekarang, alasan utamanya adalah karena mereka sangat gembira. Rakyat jelata di luar juga telah menunggu lama, dan menjadi sangat bersemangat saat ini. Menurut kalian apa yang akan dilakukan Tuan Muda Lin terhadap orang-orang ini? Aku tidak tahu, tapi, menurutku mereka tidak akan dilepaskan begitu saja. Bukannya dia akan membunuh mereka, kan? Pria itu sepertinya adalah putra dari Grandmaster suatu sekte, dengan status yang cukup terhormat. Tidak peduli seberapa tinggi status Tuan Muda Lin di sektenya, dia seharusnya tidak ingin membunuh pihak lain, bukan? Sulit untuk mengatakannya. Lihatlah. Pada saat ini, Lin Fan bangkit dan berjalan di samping Zhou Jun dan Wang Yun. Kakak senior, tolong selamatkan hidup kami. Kami benar-benar tahu bahwa kami salah sekarang. Zhou Jun dan Wang Yun berteriak dengan tragis. Mereka benar-benar takut, dan kepala mereka masih terbentur keras. Suara-suara itu semakin keras, bergema dengan bergema. Mereka hanya bisa berharap karena berada di sekte yang sama, kakak senior Lin akan bermurah hati dan mengampuni mereka kali ini. Pada saat yang sama, mereka sangat membenci Ning Tikun saat ini. Jika bukan karena orang ini, hal seperti ini tidak akan terjadi pada mereka. Sialan, bahkan jika dia ingin mati, kenapa dia harus melibatkan mereka? Tak disangka dia akan pergi ke rumah kakak senior Lin untuk bertindak tegar. Tidak hanya itu, dia bahkan menyuruh anggota keluarga kakak senior Lin bekerja sebagai pelayannya. Bukankah itu hanya mencari kematian? Melihat mereka bertiga, bibir Lin Fan menyeringai. Subscribe channel, like, share dan komentar.